hari ini meresmikan penggunaan gedung ANAS ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dan insya Allah tempat ini selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya geram ketika membaca berita Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meresmikan gedung organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah atau disingkat ANAS. Saya nggak paham, apa Wali Kota Bandung itu benar-benar nggak tahu siapa itu ANAS? Atau memang sudah tahu, tapi terus merangkul mereka supaya bisa mendulang suara untuk pemilu? ANAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah didirikan sejak tahun 2014 di Bandung. Inisiatif mendirikan ANAS ini sebenarnya sudah sejak lama, yaitu sejak Perang Suriah dimulai atau tahun 2012. Dulu saya pernah menulis bahwa ANAS ini berbahaya. Organisasi mereka ini membangun kebencian kepada banyak orang beragama Islam yang bermazhab Syiah di Indonesia. Kebencian terhadap mazhab Syiah ini perlu dibangun oleh mereka untuk menaikkan suhu konflik antara dua mazhab Islam besar di dunia, yaitu Sunni dan Syiah yang sering terjadi di negara-negara Arab sana. Pada saat Perang Suriah di tahun 2012 lalu, memang ada isu besar bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad itu bermazhab Syiah, padahal bukan. Dan isu Syiah ini memang dibangun pada waktu Perang Suriah. Samalah kayak stigma PKI di sini untuk melegitimasi kudeta para pemberontak. Sengaja para pemberontak mengklaim bahwa diri mereka bermazhab Sunni yang hendak mengkudeta presiden yang bermazhab Syiah supaya mendapat dukungan dari seluruh orang Islam yang bermazhab Sunni di seluruh dunia. Dan pada akhirnya kebuka topeng mereka, yang mengaku bermazhab Sunni itu ternyata adalah kelompok teroris bernama ISIS dan Al-Qaeda. Isu Perang Sunni Syiah di Suriah mau diekspor ke Indonesia oleh ANAS ini. Mereka mengatasnamakan diri mereka Sunni, persis dengan ISIS dan Al-Qaeda yang perang di Suriah sana. Mereka memupuk kebencian terhadap mazhab Syiah supaya mendapat dukungan dari mayoritas warga Indonesia yang beragama Islam dan bermazhab Sunni. Apakah tujuan mereka benar-benar ingin melarang penyebaran mazhab Syiah di Indonesia? Tidak, ada agenda yang lebih besar lagi dari itu. Isu Sunni Syiah hanyalah perantara saja. Tujuan mereka di Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS itu tetap untuk mendirikan negara khilafah berdasarkan agama. Busuk memang mereka itu. Coba perhatikan saja siapa ANAS itu sebenarnya. Salah seorang anggota Dewan Syuronya ANAS adalah Farid Ahmad Oqbah. Farid Oqbah ini adalah salah satu pimpinan puncak ANAS yang ditangkap Densus 88 di tahun 2021 karena terlibat terorisme. Farid Oqbah menyamar sebagai ulama dan menyusup ke banyak elemen agama termasuk ke Majelis Ulama Indonesia. Dan Farid Oqbah diduga terlibat dalam yayasan milik kelompok teroris internasional Jamaah Islamiyah. Dengan begitu terang benderangnya siapa ANAS saja, saya sudah heran kenapa Wali Kota Bandung bisa-bisanya meresmikan bangunan milik organisasi yang jelas-jelas menyebarkan kebencian di Indonesia ini. Nama mereka saja sudah Aliansi Nasional Anti Syiah. Anti di situ adalah bagian dari kebencian terhadap yang berbeda yang akan berakibat rusaknya tatanan persaudaraan di Indonesia. Jadi nggak salah kalau Setara Institut dalam surveinya di tahun 2002 kemarin menyebut bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan daerah intoleran terbanyak di Indonesia. Kalau melihat ada pejabat seperti Wali Kota Bandung itu yang meresmikan gedung organisasi intoleran, yang ketua Dewan Syuronya adalah terduga teroris,
kita bisa paham kenapa Setara Institut bisa berkata seperti itu meski terus-terusan dibantah oleh Wagub Jabar. Menghadang berkembangnya paham radikalisme di negeri ini gak pernah mudah karena begitu banyak kepentingan bermain di sana. Dan kepentingan terbesar ada di para pejabat baik yang nasional maupun daerah yang masih merangkul kelompok seperti itu dengan harapan bisa mendulang suara untuk pemilu. Itulah kenapa saya tidak bisa berhenti meneriakan betapa bahayanya paham radikalisme dan intoleransi di negeri ini. Saya membayangkan hancurnya negeri indah kita karena kebencian ditanamkan secara sistematis sejak usia dini untuk dibenturkan pada saat yang tepat nanti. Mari kita lawan mereka. Siapa yang mau berdiri di samping saya? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol. Kalau gedung ini mah insya Allah jadi pusat dakwah, bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, bagi umat Islam di Kota Bandung. Melakukan dakwah lewat media offline lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita bisa mempercepat dakwah syiar sehingga salah satu visi Kota Bandung yang agamis itu semakin cepat kita bisa capai gitu ya, insya Allah lah.